ekonomi Islam adalah sistem ekonomi yang dijalankan berdasarkan syariat Islam atau aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala dengan berpedoman pada Al-Qur'an dan hadis Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, pengertian sistem ekonomi Islam menurut para ahli. Satu, menurut Siddiqi, pengertian ekonomi Islam adalah tanggapan pemikir-pemikir Muslim terhadap tantangan ekonomi pada zamannya. Dalam upaya ini, mereka dibantu oleh Al-Quran dan hadis serta alasan dan pengalaman. Yang kedua, menurut Nashatian et al., sistem ekonomi Islam adalah suatu sistem ekonomi yang didasarkan pada ajaran dan nilai-nilai Islam yang bersumber pada Al-Quran, As-Sunnah, Ijma', dan Qiyas atau sumber lainnya. Yang B, dasar filosofi ekonomi Islam. Satu, konsep tauhid. Dalam filsafat sistem ekonomi Islam, alam semesta berupa langit, bumi, dan semua yang terdapat di dalamnya, bahkan apapun yang dikuasai manusia, yakni adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Konsep tauhid mengajarkan dua ajaran utama dalam ekonomi. Pertama, semua sumber daya yang ada di alam ini merupakan ciptaan milik Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, Allah menyediakan sumber daya alam yang sangat banyak untuk memenuhi kebutuhan manusia. Yang kedua, konsep rububiyah. Dalam konsep yang kedua ini ditekankan pada fungsi manusia dalam menciptakan tatanan sosial dan perilaku ekonomi yang sesuai dengan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, konsep khalifah. Posisi manusia dalam pola hubungan ini sebagai khalifah seperti dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 30 yang menjelaskan tentang pemberian hak dan tanggung jawab mengurus dan memanfaatkannya untuk kepentingan dan kelangsungan hidupnya. Manusia sebagai khalifah tidak boleh berbuat semaunya karena ia mendapat amanah untuk menjaga hak masyarakat yang berhubungan dengan kepemilikannya. Yang terakhir adalah konsep tazkiyah. Konsep ini merupakan konsep yang membentuk kesucian jiwa dan ketinggian akhlak. Konsep ini berkaitan erat dengan aplikasi ekonomi Islam yang harus dilandaskan pada prinsip keadilan, kebajikan, kearifan, dan kesejahteraan. Ya, di sini saya akan melanjutkan materi mengenai kaidah umum ekonomi Islam. Menurut Taqiyuddin An-Nabhani, ada 3 kaidah umum menyangkut ekonomi Islam, yaitu kepemilikan atau properti, pengelolaan kepemilikan, dan distribusi kekayaan di tengah masyarakat. Yang pertama, kepemilikan. Kepemilikan atau properti, dari segi kepemilikan bahwa Allah yang merupakan pemilik segala kekayaan. Oleh karena itu, kekayaan adalah milik Allah semesta. Namun demikian, Allah telah menyerahkan kekayaan tersebut kepada manusia untuk diatur sedemikian rupa dalam kepemilikan ini. Terdapat kepemilikan individu atau private property, seperti setiap orang bisa memiliki kekayaan dengan sebab-sebab atau cara-cara kepemilikan tertentu. Yang kedua, pengelolaan kepemilikan. Pengelolaan kepemilikan yang berhubungan dengan kepemilikan umum itu merupakan hak negara. Karena negara sebagai wakil dari umat ditegaskan oleh An-Nabhani bahwa syara atau syarat telah melarang negara untuk mengelola kepemilikan umum dengan cara barter atau mubadalah atau decoupling untuk orang tertentu. Pengelolaan kepemilikan oleh negara harus berpijak pada hukum-hukum yang diperbolehkan oleh syara. Yang ketiga, distribusi kekayaan. Adapun tentang cara distribusi kekayaan kepada individu dilakukan dengan mengikuti ketentuan sebab-sebab kepemilikan serta transaksi-transaksi yang wajar. Hanya saja perbedaan individu dalam masalah kemampuan. Dan yang terakhir, kebutuhan akan suatu pemenuhan bisa juga menyebabkan perbedaan distribusi kekayaan tersebut di antara mereka. Oleh karena itu, syara melarang
perputaran kekayaan hanya di antara orang-orang kaya dan mewajibkan perputaran tersebut terjadi di antara semua orang secara seimbang. Yang selanjutnya terdapat politik ekonomi Islam. Politik ekonomi yaitu tujuan yang ingin dicapai oleh hukum-hukum yang dipergunakan untuk memecahkan mekanisme mengatur urusan manusia. Sedangkan politik ekonomi Islam yakni jaminan tercapainya pemenuhan semua kebutuhan primer atau basic needs tiap orang secara menyeluruh. Berikut kemungkinan tiap orang untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan sekunder dan tersiernya sesuai dengan kadar kesanggupannya. Politik ekonomi Islam dengan demikian bukan hanya bertujuan untuk meningkatkan taraf kehidupan dalam sebuah negara semata-mata tanpa memperhatikan terjamin tidaknya tiap orang untuk menikmati kehidupan tersebut. Politik ekonomi Islam juga bukan hanya bertujuan untuk mengupayakan kemakmuran individu dengan membiarkan mereka sebebas-bebasnya untuk memperoleh kemakmuran tersebut dengan cara apapun tanpa memperlihatkan terjamin tidaknya yang hidup sesuai dengan interaksi tertentu serta memungkinkan orang yang bersangkutan untuk meningkatkan taraf hidupnya dan mengupayakan kemakmuran dirinya dalam pola hidup tertentu. Oleh karena itu, ketika mensyariatkan hukum-hukum ekonomi kepada manusia, Islam telah mensyariatkan hukum-hukum itu kepada pribadi. Perkembangan ekonomi Islam di Indonesia. Dalam konteks Indonesia, seperti digambarkan Licky Faisal dalam makalahnya yang berjudul Politik Ekonomi Islam dalam Pembangunan Ekonomi Nasional Indonesia, politik ekonomi Islam di Indonesia terlihat dalam bentuk intervensi pemerintah dalam berbagai bentuk perundang-undangan dan kebijakan. Secara politik ekonomi Islam, ada sejumlah alasan yang mengharuskan pemerintah Indonesia melakukan intervensi terhadap pengembangan ekonomi Islam, yaitu yang pertama, industri keuangan syariah memiliki dampak yang positif bagi stabilitas perekonomian makro Indonesia. Yang kedua, industri keuangan syariah memiliki ketahanan atau resistensi yang cukup tinggi terhadap goncangan krisis keuangan. Yang ketiga, diperlukannya peran aktif pemerintah sebagai regulator dan supervisor sehingga tercipta efisiensi, transparansi, dan berkeadilan. Yang keempat, ekonomi Islam dapat berperan sebagai penyelamat bila terjadi ketidakpastian usaha atau perekonomian. Yang kelima, dan dalam teori maupun realitasnya, industri keuangan syariah membutuhkan infrastruktur yang mendukung perkembangannya. Politik ekonomi Islam, pemerintah Indonesia telah mengundangkan beberapa undang-undang yang dapat dipaparkan sebagai berikut. Yang pertama, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara atau SBSN. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Yang ketiga, pemerintah yang diwakili BUMN mendirikan bank syariah. Yang keempat, Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf. Yang kelima, Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. Yang keenam, Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang zakat. Yang ketujuh, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang peradilan agama. Yang kedelapan, KHES atau Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah. Yang kesembilan, Gerakan Wakaf Tunai. Yang ke-10, dikeluarkan PP Nomor 39 Tahun 2008 Asuransi Syariah tentang perubahan kedua atas PP Nomor 73 Tahun 1992 tentang penyelenggaraan usaha perasuransian. Yang ke-11, didirikannya Direktorat Pembiayaan Syariah di Depkeu. Dan yang terakhir, yang ke-12 adalah penyelenggaraan World Islamic Economic Forum atau WIEF di Indonesia. Pada keseluruhan, materi yang kami bahas tentang sistem ekonomi Islam mencakup yang pertama, pemenuhan kebutuhan ekonomi senantiasa menuntut tanggung jawab kita sebagai umat.
bahwasanya kita diharuskan menemukan rezeki yang telah disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan cara apapun dan bagaimanapun, asalkan bertujuan untuk mencapai maqasid asy-syariah. Yang kedua, sistem regulasi ekonomi yang digulirkan oleh pemerintah sangat penting dan justru mendorong ekonomi syariah Indonesia untuk terus bergerak maju. Tidak hanya bermanfaat untuk Indonesia, bahkan dunia mulai memanfaatkan dan mulai menggunakan sistem ekonomi syariah Islam. Yang ketiga, sistem ekonomi Islam terbukti mampu mengatasi permasalahan ekonomi bangsa dan cukup akomodatif terhadap